Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan linnasi basyira wa nazira wa hadiyan ilal haq wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini alhamdulillah kita masih ramai. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sampai akhir Ramadan tetap ramai. Dan bawalah Bapak Ibu, anak, cucu, ponakan ramai-ramai sampai akhir Ramadan. Ibarat orang mana bubaniah kalau nembone sisau balam nyo tunggu di tepi pasamayan lambuaklah nak nyoba pucuk. Nyampang lagi mau rak daun pindahkan capek ke tengah sawah tolong dia disiangi. Untung lai kamuju anyo rimbun daun dan mudo babuah babungo labek batangkai baduyun-duyun pulangkan capek kerangkiang. Nyampang ampo padi ketampang malang-malah tibo di ambo malu na ambo gunggong surang. Padu merintang patahunan nimpukkan dia te pematang anyikkan di lantam aye kabungo luluak jadi juo. Tembilang di rumpun lansik tersanda samojo sariak rantai bilulu ate param. Malam kini kita bilang sajo sado nan dapek. Kok nan tinggal ambil lah untuk orang yang cadik. Kok ada bangkalai bilo-bilonya kita selesaikan. Awas sepakat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Ma min qaumin yajlisunal majlisan. Tidak ada orang yang duduk menghadiri majlis zikir seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang berada di dalam majlis zikir. Ini namanya majlis zikir, mendengarkan pengajian, pembahasan ayat-ayat Allah. Kita duduk bersama di sini. Duduk Bapak Ibu di sini itu namanya i'tikaf. I'tikaf Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu, Bapak, lebar niat masuk ke masjid tadi. Niatnya apa? Masuk ke masjid dengan niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala lah. Ya, i'tikaf karena Allah. Kalau nak pasang salah niat dalam hati masing-masing. Salamu duduk di masjid ini kok itu i'tikaf namanya. I'tikaf. Dia duduk di masjid i'tikaf. Dia tu mangkonya masuk ke masjid i'tikaf. Berniat masuk dalam masjid. Ya. Orang yang mengapa kok i'tikaf tu pahalanya besar-besar? Apa yang i'tikaf tu? I'tikaf itu duduk. Duduk dalam masjid atau berdiam diri dalam masjid tu i'tikaf namanya. Di mana saja dalam masjid tu guru duduk. Duduk dalam masjid tu i'tikaf tu. Ini kini i'tikaf tu. Duduknya. Ya duduknya duduk. Dia boleh munjul lagi. Menyandar lagi. Duduklah. I'tikaf yang terbaik tu di dalam bulan Ramadan.
Iktikaf yang terbaik itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu iktikaf di masjid. Duduk di masjid 10 terakhir. Mulai besok 10 ya. Mulai besok masuk malam ke-20. Kecik Nabi parik ke pinggang. Tak pulang ke rumah lah bapak ibu. Pak-pak kau, ibu-ibu kalau ada. Tapi ibu-ibu yang punya suami yang mengurus bapak di rumah. Tapi yang leperai lajang pak-pak iktikaf ke masjid. Bangga capek-capek pulang. Apa kata Nabi? Warrajulu mu'allakun qalbuhu fil masajid. Apa untungnya iktikaf kau? Kata Nabi, di akhirat nanti orang yang aman, tidak payah, tidak susah, tidak ada panen, tidak merasakan panas matahari, nyaman, aman di akhirat. Apa kata Nabi? Mu'allakun qalbuhu fil masajid. Orang yang betah di masjid. Kini Bapak Ibu-ibu, tu mangko ndak perlu capek-capek pulang. Apa nak aja pulang capek. Tak boleh segala bagagi Bapak Ibu. Santai aja. Yang taruh itu kan santai. Dia perlu capek-capek pulang, dah kecuali ada perlunya Bapak Ibu, perlu pulang lah. Pilih ada perlu, kadang berdua di rumahnya. Ibu rumah jam 9 tu mau ngalih. Kalau mengaji tu kan lain tu. Kadang main hafil lah segala macam, rugi pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang hatinya di masjid, mu'allakun qalbuhu fil masajid, itu aman. Orang pandai-pandai malah agak kapalo. Tapi kita nyaman, tempat yang nyaman disediakan, hatinya yang terpaut di masjid. Ada awak ke Bapak Ibu, badan dalam masjid pengana 55 ada tu. Ya. Ada orang badannya 55 pengana di masjid. Itu yang mu'allakun qalbuhu fil masajid. Hati terpaut di masjid. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, khusus Pak kaum bapak, oleh ada kata mulai 10 terakhir iktikaf lah di masjid. Maka masjid iktikaf duduk. Lah boleh mota lagi. Tapi yang terbaik ke masjid datang mengaji, berzikir, bersolawat, membahas ayat-ayat Allah. Itu yang terbaik. Di duduknya iktikaf. Itu yang iktikaf tu 10 terakhir. Anak kajian Bapak Ibu. Tentu ada di samping orang yang iktikaf di masjid. Kata Nabi begitu. Ma min qaumin yajlisunal majlisan, tidak ada orang yang menghadiri majlis zikir, mendengarkan pengajian. Kata Nabi, kata Nabi ini ada 4 kes yang akan diterima dibawa pulang. Ini yang pertama, wa haqqat umul malaikah. Para malaikat Bapak Ibu mendoakan kepada Allah agar orang yang menghadiri majlis zikir malam kini diampuni dosa-dosanya semua. Dosa diampuni, itu doa malaikat. Itu kes. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pulang di siko abi dosa sadonya. Amin. Gak kancang amin deh Bu. Amin ya rabbal alamin. Itu janji Nabi gitu. Haqqat umul malaikah. Kes tuh. Orang yang mendengarkan pengajian, simak lelok membahas ayat Allah dalam majlis zikir. Janji Nabi itu haqqat umul malaikah. Malaikat berdoa kepada Allah, termasuk ikan yang ada di laut, mendoakan kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosanya. Bara hebatnya Bapak Ibu. Itu yang pertama diampuni dosa. Yang kedua apa lagi? Wa nazzala alaihimus sakinah. Diberikan kepada hati kita masing-masing ketenangan hati batin. Senang perasaan dalam masjid Bapak Ibu. Walaupun di rumah ada masalah,
Di dalam masjid kini senang hati, tentram hati, nyaman hati. Tu mangkonya Bapak Ibu dalam ceramah tu ada orang takkan tua. Tu dek hati senang tu. Kalau ndak senang hati mana lah muar kan tua betul Bapak Ibu. Cobalah di rumah. Di rumah cobalah. Hati tak senang di atas kasur empuk, pakai AC. Hati tak senang dah laluk bolak-balik dan mata tu nama laluk tu. Tapi di masjid Bapak Ibu, di masjid manyanda no takkan tua kali. Tu janji wa nazzala alaihimus sakinah. Dia agi ketenangan batin. Jadi kalau susah-susah penganas ketek Bapak Ibu, cari tempat pengajian masjid, senang hati. Betul janji Nabi. Wa nazzala alaihimus sakinah. Kok apa-apa mah yang Jumat Bapak Ibu? Main Jumat tu 20 minit tu lah lama. Tapi bangga ada orang sedang khutbah, apa-apa ada nambah lantuang hidung julutui. Mangguak tu tekan tua. Tekan tua, bangga kok bisa tekan tua. Hati senang. Apalagi kok enggak litak lah kerajo nak. Tekan tua. Wa nazzala alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan batin. Baik-baiknya Bapak Ibu. Ada lagi. Apa lagi yang apa? Yang hebatnya? Wa ajran aziman. Diberi pahala yang sangat besar. Pahala besar sekali. Apa pahalanya? Kata Nabi begini. Kana likulli khudwatin ya'tuha ajrusanatin siyamuha wa qiyamuha. Pahala yang sangat besar itu Bapak Ibu melangkah dari rumah kini datang ke masjid ini mendengarkan pengajian, satu langkahnya kata Nabi dihitung nilai pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun, sama dengan salat malam setahun. Salangkah dari rumah. Kini pulangkah Bapak Ibu di rumah. Oh, banyak langkahnya. Itu nen pakai Honda apa guru? Nen pakai Honda setiap putarannya detong salangkah Bapak Ibu. Setiap titik minyak dihitung. Ini camelon pakai Honda lai, kami je Honda kau guru lai dapat lo lai. Do ndak dapat na do. Ya. Jan Honda, atu mangkona kecet Nabi kalau datang pergi ke masjid, carilah jalan yang babelok. Babelok jalan supaya apa banyak langkahnya. Jadi kalau situ umah aja siko masuk, babelok ke tiba siko masuk. Kalau siten orang siten kat situ masuk. Belok. Belok jalan. Tapi jangan salah paham. Terlampau belok jalan tengok ke Pulau Koto tu Lampung Polimo. Ibu siko sudah ini. Tu dah salah tu, salah paham. Belok. Wa ajaran aziman dia ge pahala yang sangat besar. Tu mangkonya Bapak Ibu kok ada wirid datanglah rami-rami. Tibolah. Itu hebatnya Bapak Ibu. Yang pertama yang tadi pakai mulai besok Bapak Ibu, bagi yang ada kesempatan datanglah ke masjid, i'tikaf di masjid. Ibu-ibu kalau ada apa-apa i'tikaf isua antan nasi pabukon sko. Dia upai mandi balik nah. Tukar baju mandi antan pabukon sko. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang i'tikaf apa di rumah, ibu-ibu pengen i'tikaf masjid. Cik ibu, Pak tu nasi di meja tadi makan salah itu kamu pengen i'tikaf, bodoso ibu kalau betul nak boleh dah. Jangan salah suruh apa ambil di meja surang. Awak pengen i'tikaf enggak? Nem pakai yang aben suami di rumah, apa di rumah aben. Pilih sama-sama pai pai i'tikaf masjid. Betul Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu yang dinanti apa kecil Allah dalam ayat Al-Quran surat Al-Qadar apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fat. Coba caliak Bapak Ibu. Kan tunggu malam Lailatul Qadar.
Ya. Lailatul Qadar kata Nabi 10 terakhir. 10 malam terakhir. Kemudian di malam-malam ganjil. Malam ganjil waetong Bapak, Ibu. 5. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil. Nah, ini wak caliak logikanya Bapak Ibu. Dalam surat Al-Qadar ko, inna anzalna ko, Lailatul Qadar dihitung di Allah dalam ayat itu 3 kali. Pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin 3. Nah, Lailatul Qadar hurufnya 9. Laila sampai Qadar 5. Hitung tak? Coba hitung hurufnya 9. Lailatul Qadar itu 9 hurufnya. Nah, kalau yang terbanyak turunnya kata Nabi malam 27. Logika ayat saya coba hitung. Lailatul Qadar lu hitung 3 kali. Lailatul Qadar hurufnya 9. 3 kali 9 berapa? 3 kali 9. Lailatul Qadar kan 27. 3 kali 9 27. Itu hebat itu Bapak. Itu sinyal itu. Allah bilang dalam Lailatul Qadar dalam ayat 3 kali. 3 kali. Huruf Lailatul Qadar 9. 3 kali 9 27. Artinya apa? Walaupun bagaimana, mulai malam 21, 23, 25, 27, 29. Jangan salah paham. Dek menanti malam Qadar, malam 21 rami. Malam 22 langang. Enggak. 23 rami lo lihat. Rami lo lihat 20 lampe. Lah langang lo. Enggak. Tak itu loh. Mulai 21, 22 sampai malam terakhir ramaikan masjid Bapak Ibu. Pahalanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan tu 83 tahun Bapak Ibu. Beribadah 83 tahun. Samalam buat ibadahnya Bapak Ibu. Para hebatnya itu. Jadi kalau leado Bapak Ibu wakatu. Tapi yang jelas selama dalam duduk ke itu namanya i'tikaf. Kata Nabi, malaikat mendoakan kepada Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan batin. Kemudian apa lagi? Diberi pahala yang sangat besar. Kamai kapail itu Bapak Ibu. Untuk itu makanya apa kata Nabi? Puasa ini kan ada 2 amal ini. Amal siang hari, amal malam hari. Ini yang perlu kita catat nih Bapak Ibu. Amal siang hari apa kata Nabi? Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari. Siang hari. Dengan iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Tapi satu lagi ingat hadisnya. Mangqama, siapa yang mendirikan malamnya. Mangqama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau siapa yang mendirikan malamnya termasuk salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya apa? Kalau ada orang Bapak Ibu yang puasa saja tu mangqamana mendirikan ramadannya malamnya dak satoro. Alun tantu jo diampuni dosa sadole Bapak Ibu. Kau yang awak catat ya. Atau sebaliknya, mangqama, malamnya rajin. Puasanya tak doro. Alunnya tentu diampuni dosa sadole. Tapi dosa akan sempurna diampuni kalau dua-duanya jalan. Mansama, puasa di siang hari. Mangqama, mendirikan Ramadan malam hari. Termasuk salat tarawih. Baru, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni semua dosa yang berlalu. Ikon awak catat Bapak Ibu. Abiko kadang-kadang lah 10 terakhir tu tinggal lapuk-lapuk seleh. Tak boleh.
Nanang 60 kate je le. Kecek malaikat tio je. Nyo ndak kalamu lagi malaikat. Anak itu Bapak Ibu. Makin ke ujung makin rami. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pila mau cerita ya bulan Ramadan. Ibarat orang main bola. Katalah mau sabut ya. Ibarat orang main bola Bapak Ibu. Ramadan kau beribadah. Apa main bola? Dia agih hadiah tendangan penalti. Tendang 2 lepas. Main bola dia agih 2 lepas. Ibu-ibu ngerti ya tendang 2 lepas ya. Dia hadiah tendang 2 lepas. Tak pakai kiper. Tak ada penjaga gawang dah. Tu tak yang masuk bola dah. Tu yang garam dah bau lek lima Bapak Ibu. Disuruh tendang penalti. Tak ada kiper dah. Tu tak yang masuk bola dah. Tu tak boleh dah. Tu lah garam dah bau lek. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam Ramadan tu pahala yang sangat berlipat ganda. Dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Apun yang diawai perkara pahala besar. Gadang dia gih. Dak yo amu lah. Tu apa je le. Kalau lebih tu Bapak Ibu tu ya dak yo amu lah tu garam nak bau lek. Dan neraka tu angek Bapak Ibu. dalam neraka dijatuhkan batu di atas ke bawah 70 tahun baru sampai ke bawah Pak. Tu dalam neraka. Batu gadang digaren di atas ke bawah. Tu hari batu gadang ke bawah. Bila sampai ke bawahnya setelah 70 tahun baru sampai ke bawah. Tu kalau dicuba manjek esok kata dah. Tu kawan panjek kata dah. Awang manjek kata bila tiba date tu. Gari tu tak sakancang manjek kata dah nak. Kok tiba wana di atas ko malaikat menjaga di atas Bapak Ibu tak di pintu di atas jaga no. Kok manjek mana lah kata ko mau buka palo ada antuk nak balik gari balik. Tak kada apik dah Bapak Ibu. Di neraka tu dalam panas. Apa kata Allah? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di hari akhir kita dikumpulkan oleh Allah, disidangkan oleh Allah, mulut dikunci Bapak Ibu, tak bisa ngomong. Kalau di dunia bisa ngomong, pandai bersilat lidah kalau di dunia tapi di akhirat mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi, bimakanu yaksibun, untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di atas dunia. Tu mangkonya kini di dunia Bapak payah Bapak Ibu. Pas susah-susah lawak kini lau. Patahan wak Ramadan kuah. Panik iyo panik. Mayang tarawih iyo lamu panik. Mayang tarawih Bapak Ibu iman ditanya sama hati. Banyak orang yang kadang badan tidak taluk mayang tarawih. Tapi ada orang yang goyang onong-onong tapi taluk. Mengatur masalah hati. Hati Bapak Ibu. Kalau hati dak ada payahnya doh. Tapi kalau hati ni lama, bagi mayang tarawih. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, karena besok akan dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kini Bapak ya payah loh. Kini saatnya, apalagi Ramadan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di akhir Ramadan besok kita akan dapatkan la'allakum tattaqun. Semua kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang takwa, bersih dari segala dosa dan noda. Seperti kain putih bersih. Barasia Bapak Ibu. Kalau lah barasia besok apa je lah. Tapi jangan salah loh. Sudah barasia bulan cari esok dibuat lo balik tak betul. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup malam kini, apa yang kita ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam Ramadan ini, ya, yang perlu kita lakukan, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah membaca Al-Quran atau tadarus. Membaca Al-Quran beda dengan tadarus. Kalau membaca Al-Quran, membaca biasanya, dianya akan masuk surga. Siapa yang rajin ngaji masuk surga. Tapi ada yang lebih hebat, tadarus. Apa tadarus itu?
menguliti, menggali isi Al-Quran. 10 Ramadan terakhir digali isi Al-Quran, duduk sama di siku Bapak Ibu, dibuka tafsir segala macam, karajo apa kata Nabi, orang itu akan masuk surga dan dia diberi hak 10 orang membawa ke dalam surga walaupun 10 itu sudah diponis masuk neraka. Bara hebatnya Bapak Ibu. Menggali Al-Quran karajo 10 malam terakhir itu, buka tafsir ayat, apa artinya kau, apa tujuan kau, apa mau kasihnya kau. Apalagi kalau bisa berbincang-bincang dengan kawan-kawan, itu pahalanya sangat jauh lebih besar daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik, hebat, masuk surga. Tapi akan lebih hebat lagi orang yang menggali, mendalami isi Al-Quran selama Ramadan ini kau, maka dia nanti diberi, dianya masuk surga dan 10 bisa dibawa ke dalam surga, orang yang dia cintai, ya, walaupun sudah terponis masuk neraka, nyuelo surga lihat. Itu hebatnya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata bahaslah ayat-ayat Al-Quran selama iktikaf di masjid. Kalau ada yang berminat, kumpul lah, duduk berlama-lama lah di masjid. Apa nak kerja pulang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 10 malam terakhir kita beramai-ramai dan dapat hendaknya menjalani sampai 10 terakhir. Tentunya insya-Allah bertemu mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diampuni dosa sama dengan ibadah sama dengan 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.